ketika mengkaji beberapa ilmu hakikat tentang ini, ternyata ia tahu Pandrete sudah membahas itu. Saya ingin kasih tahu bahwa ia tuh masjid Pak. Masjid itu terkoneksi langsung si bawa Nabi. Terkoneksi langsung. Karena tidak mungkin berdiri satu masjid. Dena mungkin tak tosik di masjid atau tosik di kampung. Na rekodena pura mitti video na Nabi tak. Jadi Nabi itu sebelum meninggal kami itu wasiatnya. Agak wasiat Nabi tak, ketika aku kelak wafat maka mandikan aku dengan air sumur Gars. Mega ini nareko mati keluarga tak pakai air Samsam. Padahal itu bukan sunnah. Yang sunnah itu air sumur Gars. Jadi kalau ke Mekah nanti di Madinah itu kan ada sumur. Itu saya dapat informasi kemarin sekitar 20 rial orang naik mobil ke sumur Gars. Tapi jarang orang Indonesia ke sumur Gars. Sebanyaknya itu di sumur Samsam. Karena dia tidak tahu. Jadi Rona Bita icemme wae puluko sumur Gars. Pak Nilau memang. Makanya kalau ibu ada rezeki ke Mekah, apakah umrah atau haji, sempatkan waktu kasih tahu pembimbing supaya bisa mengambil air sumur Gars. Cuma saya kemarin dikasih tahu bahwa antri itu sekitar 3-4 jam baru bisa tembus. Dan itu jarang orang Indonesia, rata-rata di sana orang Yaman yang kesana ambil. Jadi itu mengambil air, namun si botol niala. Kemudian bawa pulang, itu dipakai untuk dimandikan ketika orang meninggal. Apa si garu wedion, barakatnya itu bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Juga kalau ada anak kerasukan, tidak usah diru'yah. Cukup ambil itu biar satu teguk dia minum. Jin itu akan terbakar ketika air sumur Gars masuk. Itu. Jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan ilmu-ilmu itu. Makanya wattunna icemme nabita, air mandi Rasulullah itu tidak jatuh ke tanah. Setiap disiram itu lari naik ke langit. Dan nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat, maka air mandi Rasulullah itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana jatuh air mandi Rasulullah satu tetes, di situ akan dibangun satu masjid. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat air mandi Rasulullah jatuh sudah terbangun masjid dengan megah. Itu kuncinya. Makanya yaitu masjid terkoneksi langsung si bawah Nabi tak. Situ kuncinya Bapak Ibu sekalian. Cuma kadang kita menganggap bahwa sholat di rumah itu sama di masjid, tidak. Itu beda. Walaupun kita bikin mihrab di rumah tidak akan pernah sama. Hanya saya wasiatkan usahakanlah kita sholat di masjid. Kemudian ini ada tema diangkat peran wanita dalam Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sebenarnya begini, wanita itu adalah kunci. Anak yang hebat itu karena dididik oleh wanita yang hebat, ibunya. Jadi kongka anak-anak berhasil sukses berarti ibunya yang hebat, bukan bapaknya. Makanya selalu dikatakan di balik anak yang hebat itu pasti ada ibu yang hebat di belakangnya. Suami yang hebat itu karena istri yang ada di belakangnya, di sampingnya, bukan ada di belakang. Iya. Jadi yaitu makun reye, kunci sebenarnya ada di situ. Keberkahan rumah tangga juga ada pada istri. Mega tu makun reye mak dareke, dia nasa sempaja lakeku ya ustaz. Manu lakeku ya. Itu sebenarnya kita keliru. Kenapa? Karena istri itu doanya diijabah. Lebih mudah diterima pak dongetai di makun reye. Makanya ketika ada masalah yang dihadapi suami, istri yang harus berdoa. Aja tak ada reke. Ya, mega makun reye nasa dena sempaja lakeku, manu lakeku ya manu. Illau dongangi. Iya. Justru kita tidak memanfaatkan. Makanya dalam tasawuf itu selalu melihat kebalikannya, tidak pernah melihat yang jalan itu. Makanya ulama tasawuf itu selalu terbalik.
pandangannya itu terbalik, tidak pernah dia lurus. Kita kalau fikih Pak, itu hikmah, itu lurus. Kalau tasawuf terbalik. Jadi kalau dalam kajian tasawuf, orang kalau tasawuf itu kembali ke dirinya, bukan kembali ke orang. Makanya kalau ada orang ibadah itu mencari pahala, berarti itu syariat. Itu ulama fikih. Kalau dia mencari jalan, berarti itu ulama tarekat. Kalau dia mencari makna, berarti itu ulama hikmah. Tapi kalau dia mengenali dirinya, mempelajari dirinya, maka itu ulama ma'rifat. Makanya orang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Niga misangi alena ya misangi punna. Karena kuncinya di situ. Kita coba kita mengatakan, kita melihat kebalikannya terus. Kalau dalam tasawuf ini. Nah saya ngaji hampir 20 tahun ngaji tasawuf. Sampai hari ini tidak hatam. Sekarang saya masih sering ngaji sama guru saya sama Habib Maka Mursyid Tarekat Khalwatiyah Sufi Al-Makassari. Kemarin ada di Sidrap. Saya dimanapun kalau ketemu ulama-ulama yang mursyid tarekat, pasti saya datangi. Di Kalimantan kemarin saya silaturahmi dengan Urta Zuriat Datuk Kalampayang. Kenapa? Karena ilmu-ilmu hakikat ini susah. Karena tidak ditemukan di ulama fikih. Dia memang ulama khusus. Jadi susah. Makanya kalau kita mau ngaji fikih, namun kok kita aja gitu. Tasawuf itu kalau kembalikannya. Coba kita lihat. Yang mana disyukuri? Haus atau lapar atau kenyang. Ulama tasawuf mengatakan yang disyukuri itu ketika kita lapar. Kenyang itu tidak disyukuri. Kenapa? Karena kalau kau lapar pasti makanan enak. Tapi ya kau masuk kok dia makan ya Andre ini gak lupan enak patah tambah nama paiman. Tapi ketika kita lapar justru itu nikmat. Maka yang kau syukuri bukan makannya, tapi karena laparnya. Karena nikmatnya sesuatu ada pada laparnya. Iya itu ampai kau toma puasa makan jala dak wai cakke nasabak madak kaki. Ya kau tamai warkop maka cigau minum jus, minum apa? Maka tidak terlalu haus. Kalau orang haus air putih pun itu sangat nikmat. Kemudian yang kedua, sama aja dengan begini. Ada orang mengatakan kikir. Dalam bab tasawuf itu tidak ada bab kikir. Ya kok tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Jadi dia itu gak bab meseke. Nah sebab semua orang itu rezekinya dicukupkan dan dilebihkan. Jadi ajak nami lau. Makanya tadi meseke. Tapi yang ada dalam tasawuf itu bab tamak. Maceceng. Magalak milau. Jadi aku nggak tahu makan meseke. Ya anu alih itu magalak milau pe makan teh meseke. Aja negara milau karena dia nama meseke. Itu kuncinya. Kayak minasang itu meseke apa alih nama galak milau. Milau ya ulang ya ulah pema milau si sana dia nyale nasa seke paga. Padahal kata lu nyale. Jadi itu situ kan aku nggak tahu makan sama seke, tak balik bawa mereka itu magalak milau. Nah itu sebenarnya. Kenapa kita tidak dianukan itu nasabah rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang rezekinya, cukup dan lebih. Masya Allah. Tasawuf begitu Pak. Makanya kau nggak tahu paujaki, angkat tahu menganiaya ki. Dalam pandangan tasawuf itu kita mestinya berterima kasih. Kenapa ya? Nah sebab makanya Nabi orang teraniaya itu pintu langit terbuka. Sebenarnya kona aniaya kita we na paujaki tawe itu kesempatan nikmat yang diberikan oleh Allah supaya digunakan ngemilau dong. Karena selama ini doa kita tidak bisa tembus. Makanya ketika sudah teraniaya ilau doni, karena itu fasilitas yang diberikan oleh Allah yang tidak terhalangi oleh pintu langit. Apa iya kok dia itu teraniaya tak penghalang-halang bapak dongengnya. Tapi kalau kita teraniaya, yang pertama khusyuk betul-betul berserah diri kepada Allah dan diistimewakan oleh Allah. Makanya angka tahu sitonganna sengaja Allah men-setting supaya dia teraniaya supaya doanya mustajabah. Tapi mega tahu kalau paujai na balik ni nasa malak dak paiko manu paiko. Taniaya ro tujuan ketika teraniaya gunakan kesempatan itu. Makanya ulama itu kalau dibully tidak pernah stres. Yang ibu-ibu majelis taklim itu menjadi stres kalau bully wi. Tapi dia tu nak kesopet deh.
Jadi ya kong kata pau jaki bu gosip ki aja na susah. Situngan na fasilitas nalingi pong Allah Ta'ala supaya doa tak tembus ke langit. Ilau doni fasilitas itu. Cuma mereka minta dia gunakan. Tuh dia mironasa na pau jaka ya nu dewa ko ada. Ternyata urusan saya tuh. Kan begitu. Ini makanya kalau sering dibully berarti orang itu akan selalu diangkat dan diangkat derajat. Kecuali malah masalah memang wah itu masalah. Kode itu takwa berarti itu fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kemudian wanita juga itu penentu. Makanan di rumah itu wanita yang harus hati-hati. Mega makunre makokopa mestinya wanita itu belajar fikih. Mega makunre biasa pandai najisi ilakainya. Termasuk ayam Pak. Memiliki ayam potong, kemudian kita bersihkan. Ibisainnya sengalewe, di baskom itu masih ada air yang warnanya masih kemerah-merahan karena darah. Masih ada di bawahnya sedikit. Kemudian kita langsung memasukkan bumbu. Maka semua makanan yang terkena itu menjadi najis. Dan itu menjadi haram. Makanya kongka agak-agak bisai termasuk ayam, daging pakai ki seringan yang airnya turun ke bawah. Supaya nanti airnya matiti wena, napayala dagingnya napai campur si bawah pak bumbu. Kapan kamu pa wena kotunang kamu pa warna darah, kemudian dicampur dengan bumbu, maka semua makanan itu menjadi najis. Itu bahaya Pak. Mega makun redenisan. Termasuk Pak beluk baso yang megatode na pahang. Iya. Daging masih ada darahnya kemudian digiling. Oh itu bernajis semua. Hati-hati. Ini makanya saya bilang perempuan itu peranannya besar. Mendidik anak-anaknya. Oh itu perempuan. Yang muda makanya ibu itu kan tidak ditutup pintu lagi untuknya. Selalu dibuka oleh Allah. Tersama kali kong ke anak tan ustasi suruh dongi ndak usah idi lebih terima pak donget tak ya ustasi tak tahamu pak. Tapi ibu itu adalah waliullah untuk anaknya sebenarnya. Makanya kita semua ini adalah wali untuk anak-anak kita. Jadi itu di makun raya gunakan ya doa tak itu mustajabah. Bayangkan wanita ketika menyisir rambutnya anaknya itu pahalanya seperti pahala sholat lain dan puasa. Katanya uluk nalakai ya, uluk nanak. Nah itu. Ini saya penting sampaikan ibu-ibu. Tapi ibu-ibu juga harus menjaga diri. Apalagi makoko tantangannya berat. Iya, makun raya makoko tantangannya berat. Ya kongka masalah tidak usah masukkan ke Facebook. Makanya ke makun raya CD langsung tamu Facebook. Aku menyesal. Ternyata kau begitu pengkhianat. Mapangewasi balakaina isi di negara miseng. Iya, kadang. Tapi dia tu kagak kodi. Mereka. Iya. Mapangewasi do si balakaina tapi makan pengkhianat. Ternyata kau begitu seandainya ku tahu memang tidak bakalan. Nah pemalaga merak lope-lope pecah. Si senang kadu dan mita ini sama kada tahu mapangiwan na ini. Tak pernah mako meyawana nasa sabar say. Yeah. Ini penting saya wasiatkan ini. Hati-hati. Sekarang media sosial bahaya. Makanya dalam keluarga itu terjaga ini. Dia kagak solusinya itu Facebook ibu dia kagak. Ya kau makadaki yang kesolusinya kota pertama Facebook tambah mega masalah tak. Kita coba nih rewa kimatu akibuaki status. Toki. Mohon maaf sahabatku sahabat FB ku. Saya punya utang 300.000 tidak bisa bayar. Tolong bantu saya. Pasti di bawahnya tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang diminta? Up mana nih itu? Dia kagak makan mana nomor rekening tak? Dia kagak. Iya. Ya kau nggak masalahnya makanannya up atau like. Tidak ada. Padahal yang kita minta mau dibantu. Makanya Facebook itu tidak ada urusan di sini.
Jangan terlalu banyak ke situ, tapi ambil air wudhu kemudian sholat. Alaki wajenne kesempajan barakatnya itu. Kemudian pakai sholawat. Saya kasih tahu satu sholawat istighosah. Sholawat ini dibaca 33 kali. Orang yang membaca insya Allah doanya itu mustajab. Jadi sholawatnya pendek, tapi harus dihafal. Itu dibaca 33 kali. Jadi as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzati. Jadi baca 33 kali. Itu menjadi salawat. Sebenarnya itu adalah salawat istighosah. Nah rekomelo ki milodong dalam waktu yang mepet. Istilahnya di negara yonri bersandar pakai itu. Kita duduk kemudian kita baca itu. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzati. Itu dibaca 33 kali. Apa lagi? Hah? Depa? Iya. Jadi bukan Allahumma sholli, langsung as-salatu wassalamu. Jadi tidak pakai Allahumma sholli. Itu kita pakai langsung. Makanya sama dengan doa itu, Babu. Ketika dia langsung Rabbana, Allahumma, kan beda. Ya kumakadai Allahumma itu masih memanggil. Tapi kumakadai Rabbana itu langsung. Makanya orang kalau mau ceramah itu baca Rabbi syrah li sadri, bukan Allahumma Rabbi syrah li sadri, tidak. Magai karena orang itu butuh di waktu itu cepat. Makanya doanya dia pakai Rabbi langsung. Nah, sama dengan sholawat. Kalau istighosah langsung as-salatu wassalam, bukan Allahumma sholli, tidak. Itu beda. Makanya sama dengan Ismul Azam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai. Rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mustaghitsina agisni, agisni, agisni. Minta. Itu namanya Ismul Azam. Itu yang dibaca oleh Asif bin Barkiyah ketika dia memindahkan istana Ratu Balqis ke depan istana Nabi Sulaiman. Nah, itu makanya hafal itu, Bapak. Kalau orang mau melakukan perjalanan jauh untuk supaya dia bisa melipat bumi, itu baca 40 kali doanya Asif bin Barkiyah. Kalau misalnya maka dari joka kaya idena udah api terlambat, baca itu 40 kali sebelum berangkat. Tutup mata, baca, kemudian sambil jalan baca ya Qadir ya Muqtadir. Insya Allah kita akan bisa sampai tepat waktu itu. Itu diajarkan para ulama-ulama kita. Tapi doanya Asif bin Barkiyah yang dipakai memindahkan istana Ratu Balqis. Itu dengan diawali dengan Ismul Azam. Apa lak moto? Hah? Ya kumacan ringilakai tak langsung pakai itu, Bu. Jangan berdoa, langsung pakai itu.